Bab 089. Iya dong ayah, ini kakak Aurel masa orang lain, ucap Aurel. Anak ayah makin cantik aja, Umi juga cantik, adik Ara juga cantik, ayah rasanya tidak ingin memperlihatkan kecantikan kalian kepada orang lain, ucap Amar. Telus kami halus dikulum di Kamal, Aurel mau lihat Om Stef pakai baju pengantin, ucap Aurel. Tentu saja tidak, sayang ayah hanya bercanda, ucap Zahra. 24. Ayo kita keluar sebentar lagi rombongan pengantinnya akan datang, ucap Amar. Ayo mas, ayo sayang kita keluar, ucap Zahra. Sayang, Ara dan Abrar mau digendong? Tanya Amar. Tidak perlu mas, Ara dan Abrar diletakkan di dalam stroller saja, ucap Zahra. Baiklah, tunggu sebentar. Amar mengambil stroller milik baby twins yang memang khusus untuk baby twins. Zahra memindahkan keduanya ke dalam stroller. Sini, biar mas yang dorong strollernya, ucap Amar. Keluarga kecil Amar keluar dari kamar dan menuju ke tempat acara akad nikah akan dilakukan sementara Aurel sudah berlari menghampiri Nisa yang tak kalah cantiknya dengan Aurel. Kakak Nisa cantik, puji Aurel. Aurel juga cantik, puji Nisa. Iya dong kita bel dua kan memang cantik. Salah yang benar kita bel tiga sama adik Ala juga, ucap Aurel. Iya yang tampan adik Nisam dan adik Abrar, ucap Nisa. Jika di kediaman Danish sudah sibuk dengan persiapan pernikahan dan penyambutan keluarga calon mempelai pria. Di apartemen Stephen, orang tua dan keluarga harus menunggu Stephen yang terus saja keluar masuk kamar mandi. Stephen, masih mulas tidak? Kita pasti sudah ditunggu, ucap Bram ayah dari Stephen. Sebentar ayah, perut Stephen masih melilit, teriak Stephen dari dalam kamar mandi. Aduh, gimana ini pak? Sejak tadi Stephen terus aja keluar masuk kamar mandi padahal seingat mama, Stephen tidak makan yang aneh-aneh semalaman, ucap Bu Indah, ibu dari Stephen. Sebentar, Papa menyuruh Yoga adiknya Nak Zahra untuk menghubungi Nak Amar dulu, ucap Pak Bram keluar dari kamar Stephen menuju ruang tamu. Bagaimana Pak? Tanya kakak Stephen. Stephennya masih sakit perut, Bapak jadi bingung karena Mama sudah memberinya obat tapi tidak mempan. Nak Yoga tolong hubungi Nak Amar dulu, pinta Pak Bram. Baik Om, ucap Yoga. Yoga mulai menghubungi Amar hingga sambungan teleponnya tersambung. Halo assalamualaikum kak, ucap Yoga. Waalaikumsalam, ada apa Yoga? Kenapa rombongan pengantinnya belum sampai juga? Tanya Amar. Kami sudah siap kak, tapi kak Stephennya malah sakit perut sejak tadi keluar masuk dari toilet, aduh Yoga. Ya ampun anak, itu ada-ada saja. Stephen itu terlalu grogi makanya sakit perut sekarang kamu bawa teleponnya di depan kamar mandi lalu kamu speaker agar Stephen bisa mendengar suara kakak, ucap Amar. Baik kak. Om, kak Amar mau bicara dengan kak Stephen apa boleh saya masuk ke dalam kamar kak Stephen? Tanya Yoga meminta izin. 25. Boleh nak, ayo biar om antar, ucap Pak Bram. Yoga dan Pak Bram menuju kamar milik Stephen. Tok tok tok. Kak Stephen, ini Kak Amar mau bicara, ucap Yoga lalu mengeraskan suara telepon miliknya. Kak, Yoga sudah di depan toilet, ucap Yoga kepda Amar. Steph jika lo nggak sampai dalam waktu 15 menit ke rumah Uncel Danish, maka siap-siap saja lo bukan lagi menjadi mempelai prianya namun, lo hanya akan menjadi tamu undangan karena Opa Danish tidak suka kepada pria yang tidak tepat waktu, ucap Amar. Brak. Pintu toilet dibuka dengan keras, Stephen keluar setelah cukup lama berdiam diri di dalam kamar mandi. Lo tolong bilangin sama Uncel Danish G berangkat sekarang, ucap Stephen mematikan sambungan telepon. Ayo pa, ma kita berangkat sekarang, rombongan sudah siapkan. Tanya Stephen yang diangguki oleh Bu Indah. Stephen berjalan cepat untuk keluar dari kamarnya. Stephen kamu mau kemana nak? Tanya Bu Indah. Stephen mau ke rumah Uncel Danish ma, ayo buruan nanti kita terlambat sampai di sana, ucap Stephen. Cek,
Pakai celana dulu, masa nikahnya cuma pakai kolor begitu, ucap Pak Bram. Stephen melihat ke bawah, ternyata benar, Stephen hanya mengenakan jas pengantin sementara celananya masih menggunakan kolor. Stephen berjalan mengambil celananya yang disimpan di atas ranjang. Semua sudah siap, ayo kita berangkat sekarang, ucap Pak Bram. Kembali ke kediaman Danish, Aurel dan Nisa yang super aktif dan tidak bisa diam kini masuk ke dalam kamar milik Arcella yang sudah cantik dengan balutan pakaian pengantinnya. Autni Cece cantik, Aurel juga mau jadi pengantin, ucap Aurel. Tidak boleh, harus besar dulu baru bisa jadi pengantin, ucap Nisa. Aurel halus besar dulu. Tapi Aurel mau seperti Aunty Cece, nanti Aurel akan nikah sama Ablal aja, ucap Aurel. Mana bisa, kan Abrar adiknya Kak Aurel, tanya Arcella. Kalau tidak bisa Bel sama Ablal, Aurel mau nikah dengan Kyle aja, ucap Aurel. Kok Kyle? Tanya Arcella. Kyle teman Aurel, suka ajak main, kasih hadiah untuk Ala dan Ablal terus seling membantu Aurel di sekolah, ucap Aurel polos. Duh, kok geng gak rekam ya ucapan Aurel barusan, bisa-bisa Kak Amar kebakaran jenggot mendengar ucapan putrinya, batin Arcella sambil terkekeh membayangkan ekspresi Amar. Arcella yang awalnya deg-degan kini merasa tenang dengan kehadiran Aurel dan Nisa yang menghibur dirinya. Hingga keduanya pamit karena sudah rindu dengan adik-adik. 26. Adik Ala, adik Ablal, teriak Aurel berlari kecil menuju stroller baby twins. Adik-adik sedang apa? Kok senyum telus, ucap Aurel yang terus mengajak Ara dan Abrar mengobrol. Sementara, Nisa juga bermain dengan baby Nisam yang berada di gendongan Amira. Hingga Nisa menghampiri Aurel. Aurel sini, ajak Nisa. Ada apa Kak? Tanya Aurel. Kita tunggu di gerbang mobil Om Steve yuk, ajak Nisa. Ayo, Aurel juga mau jadi lombongan Om Steve, ucap Aurel setuju dengan ide Nisa. Keduanya masih sibuk bisik-bisik membuat Zahra dan Amira hanya tersenyum melihat tingkah putri-putri mereka. Kini, Aurel dan Nisa berlari keluar rumah dan menuju kursi yang berada di dekat gerbang. Cukup lama kedua bocah aktif itu menunggu sambil mengobrol hingga sebuah mobil memasuki gerbang sementara mobil lain juga mulai parkir di depan kediaman Danish. Hole Om Steve datang, teriak Aurel kegirangan berlari menghampiri Stephen. Hap! Aurel langsung memeluk kaki Stephen. Loh Aurel, Nisa kenapa kalian di sini? Tanya Stephen. Aurel dan Kak Nisa mau jemput Om Steve, ucap Aurel yang diangguki oleh Nisa. Rombongan pengantin yang membawa seserahan mulai berbaris di belakang Stephen dan keluarganya. Mereka siap untuk memasuki rumah. Anak-anak ayo sini sama Om Yoga, panggil Yoga. Aurel dan Nisa berjalan di belakang Stephen dengan tangan mereka digenggam oleh Yoga. Sementara di dalam rumah, Zahra dan Amira mencari putri mereka yang menghilang entah kemana padahal baru saja Aurel dan Nisa main bersama adik-adiknya. Ada apa sayang? Tanya Amar. Kakak Aurel tidak ada mas, ucap Zahra. Palingan sedang main, kamu tenang saja tuh lihat rombongan sudah datang, ucap Amar. Stephen dan kedua orang tuanya memasuki pintu rumah dan di belakangnya rombongan berjejer rapi. Lo itu kan Nisa dan Aurel, ucap Amira menunjuk ke arah rombongan pengantin pria. Iya kak, itu mereka bersama dengan Yoga, ucap Zahra. Mereka baru saja di sini kenapa tiba-tiba sudah berada di sana sih, heran Amira. Kak Amira seperti tidak tahu bagaimana mereka jika sudah bertemu, ucap Amar. Setelah mengantar Stephen, Aurel dan Nisa yang casnya full terus malah menuju kamar Arcella. Sedangkan di ruangan tempat akad nikah Stephen sudah berhadapan dengan Opa Danish yang akan menikahkan langsung putrinya. Aurel, Nisa, Arcella melihat acara akad nikah dari layar yang terhubung langsung di tempat akad. Rangkaian acara dilakukan hingga Stephen dan Opa Danish melakukan ijab kabul. 27. Bagaimana saksi? Sah. Sah. YESSS,
Stephen yang sudah lega malah berdiri dan mengepalkan tangannya karena senang. Semua orang tertawa melihat tingkah Stephen juga dengan Aurel dan Nisa yang tertawa melihat kelakuan Stephen. Hahaha, lihat Auntie, Om Steph-nya malah teriak, ucap Aurel. Iya, hahaha, opa sampai kaget, ucap Nisa. Arcella hanya bisa menutup wajahnya melihat tingkah Stephen yang kini sudah resmi menjadi suaminya. Lencana akan dilakukan, Kak Nisa sudah kunci kamarnya kan? Tanya Aurel. Sudah kakak kunci, tenang saja, ucap Nisa. Oke, kita tunggu Om Steph datang, tidak sabarnya, ucap Aurel tersenyum senang. Di ruang akad nikah, Stephen diminta langsung untuk menjemput Arcella di kamar. Nak, Stephen bisa langsung menjemput istrinya di kamar, ucap Opa Danish. Stephen berdiri menarik nafas dalam-dalam, lalu berjalan ke arah kamar yang ditunjukkan oleh Om Marietta. Tok tok tok. Bismillahirrahmanirrahim, ucap Stephen. Kok terkunci sih, ucap Stephen. Arcella, kamu di dalam kan? Stephen mengedor pintunya sementara tamu undangan merasa heran karena pintu kamar mempelai wanita terkunci. Ada apa Stephen? Tanya Opa Danish mendatangi menantunya. Ini uncel pintu kamar Arcella terkunci, jawab Stephen. Coba diketok lagi. Tadi Auntie lihat Nisa dan Aurel masuk ke dalam kamar Arcella, ucap Om Nasantika. Assalamualaikum, buka pintunya Aurel, Nisa, kalian di dalam kan? Tolong bukain pintunya dong, ucap Stephen. Kami tidak akan buka pintunya, teriak Nisa di dalam kamar. Kami baru akan buka pintu jika Om kasih kami uang seperti yang di video-video, teriak Aurel. Uang seperti di video, Stephen mereka heran karena tidak tahu maksud keduanya. Sepertinya mereka jadi palang pintu. Semalam mereka berdua memang sempat nonton video salah satu pernikahan yang pintu kamar pengantinnya akan dibuka jika mereka diberi uang, ucap Om Marietta. Baiklah, Om akan kasih kalian uang, ucap Stephen. Hole, kita akan dapat uang Kak Nisa, ucap Aurel senang. Berapa Om? Tanya Aurel. 200.000, satu orang dapat 100.000, ucap Stephen. 28. Terlalu sedikit, uangnya mau dibagi 5, bisik Nisa. Aurel tidak mau jika hanya 200.000, teriak Aurel. Terus kalian maunya berapa? Om hanya punya uang cash 200.000, ucap Stephen. Gimana Auntie? Tanya Nisa. Arcella bukannya membujuk kedua ponakannya, dia malah mendukungnya. Suruh transfer aja ke rekening Autni, nanti Autni beri uangnya ke kalian, ucap Arcella. Oke, ucap Aurel dan Nisa kompak. Om Steph transfer aja ke rekening Auntie Cece, teriak Aurel. Oke baiklah, tunggu sebentar, ucap Stephen. Tidak apa-apa, Stephen merogoh kocek dalam-dalam demi bertemu dengan istrinya, lagi pula biaya pernikahannya disponsori Opa Aris dan Amar. Sudah Om transfer, ucap Stephen. Bagaimana Auntie? Tanya Nisa. Iya sudah masuk 50 juta, jadi masing-masing dari kalian dapat 10 juta, ucap Arcella. Hole, teriak Aurel senang. Buruan buka pintunya, teriak Stephen. Sabal Om, Olang sabal disayang sama Auntie Cece, ucap Aurel. Nisa membuka pintu dengan lebar. Silahkan masuk, ucap Aurel dan Nisa bersamaan, lalu keduanya berlari ke arah adik-adik menerka. Adik Ala, adik Ablal, kita baru dapat uang dari Om Steph. Kakak Aurel 10, adik Ala 10 dan adik Ablal 10, ucap Aurel menunjukkan tangannya. Iya, kakak Nisa 10 dan Nisam juga dapat 10, ucap Nisa. Selu banget dapat uang, kalau tahu bisa kunci pintu terus dapat uang. Saat Umi dan ayah menikah Aurel akan kunci pintunya biar dapat uang dari ayah, ucap Aurel. Iya, kita pasti punya banyak uang, ucap Nisa. Sayang kasihan Om Steph-nya, kalian tidak perlu mengambil uangnya ya, bujuk Zahra. Biarkan saja sayang, hitung-hitung Stephen berbagi kebahagiaan. Ini masih mending Stephen hanya dikunciin pintu, dulu saat Mas menikah sama kamu,
Stephen malah pura-pura jadi kamu hampir saja Mas cium kening Stephen, ucap Amar berdigik ngeri. Aurel kamu mau beli apa? Tanya Nisa. Aurel mau beli hadiah untuk Om Steph dan Aunty Cece, ucap Aurel. Ternyata uang yang didapat dari Stephen malah akan dibelikan hadiah untuk Stephen dan Arcella juga. Pasangan pengantin baru berjalan keluar kamar, mereka menuju meja akad karena mereka akan menandatangani buku nikah. Sebelumnya Arcella mencium tangan Stephen lalu disusul dengan Stephen mencium kening Arcella. 29. Om Steph jangan cium-cium Aunty Cece, nanti opa malah, teriak Aurel. Tamu undangan tertawa dengan ucapan Aurel. Setelah suasana kembali kondusif dilanjutkan dengan foto bersama dengan kedua mempelai yang sedang berbahagia. Resepsi pernikahan akan dilanjutkan nanti malam di salah satu hotel milik keluarga Danish. 30. Di sore hari menjelang malam, semua keluarga baik dari pihak keluarga Arcella maupun keluarga dari Stephen masing-masing sudah menuju ke hotel digelarnya resepsi pernikahan. Aurel dan Nisa yang sejak tadi bersemangat kini sudah tertidur lelap selama perjalanan menuju hotel. Aurel tadi pesan sesuatu loh sayang untuk hadiah Stephen dan Arcella, ucap Amar. Pesan apa mas? Tanya Zahra penasaran. Nanti kamu juga tahu sendiri, yang pastinya Stephen dan Arcella akan kaget dengan hadiah yang disiapkan oleh putri kita, ucap Amar. Aku jadi penasaran mas jadinya, ucap Zahra. Nanti pas resepsi, Aurel akan memberikannya langsung kok, ucap Amar. Biasanya jika di dalam mobil akan berisik dengan celotehan-celotehan Aurel namun baik Aurel dan baby twins malah tertidur pulas. Sayang, panggil Amar. Iya ada mas. Tanya Zahra. Kamu mau nggak honeymoon? Soalnya pas kita menikah belum sempat honeymoon, bahkan untuk berduaan aja harus kabur dulu dari kakak Aurel, ucap Amar. Apaan sih mas, malah ingin ikutan dengan pasangan pengantin baru. Untuk apa honeymoon segala sudah punya buntut 3 juga, ucap Zahra. Tapi kan mas ingin punya momen hanya berdua sama kamu, ucap Amar. Terus Ara dan Abrar mau dikemanain mas? Mereka juga masih ASI, lagi pula jika ingin liburan kita sekeluarga harus pergi bersama. Kalau hanya berdua Zahra tidak akan mau, ucap Zahra. Iya, mas juga cuma bercanda kok. Mana mungkin mas tega ninggalin putra dan putri kita, ucap Amar. Mas kini, Zahra yang memanggil Amar. Iya sayang, ada apa ham? Tanya Amar. Nanti kalau mas punya waktu dan Aurel libur sekolah kita ke kampung, Zahra rindu suasana kampung, ucap Zahra. Iya sayang, Ara dan Abrar juga harus tahu kampung halaman uminya yang cantik ini, ucap Amar mencium pipi Zahra. Kini mobil yang mengantar keluarga Amar telah sampai, Amar terlebih dulu turun sambil menggendong baby Ara sedang Aurel berbaring dengan berbantalkan paha Zahra. Supir membantu Amar mengeluarkan stroller si kembar. Amar meletakkan baby Ara lalu menggendong Aurel yang masih tertidur lelap. Zahra juga ikut keluar dari mobil lalu meletakkan baby Abrar di atas stroller. Ayo sayang, ajak Amar. Zahra mendorong stroller baby twins karena Amar menggendong Aurel. Supir juga mengikuti mereka karena membawakan barang-barang milik Amar masuk ke dalam hotel. 31. Jika semua orang sudah menuju hotel, berbeda dengan Yoga yang malah menuju sebuah kafe karena akan bertemu dengan seseorang. Miss Hana maaf menunggu lama, ucap Yoga. Tidak apa, saya juga baru datang, ucap Miss Hana. Miss Hana bagaimana kabarnya? Tanya Yoga basa-basi. Baik, kamu bagaimana kabarnya? Tanya Miss Hana. Seperti yang Miss Hana lihat, saya baik, ucap Yoga. Kenapa tidak pernah tidak bilang jika kamu sudah pulang kampung? Saya sempat mencari kamu dan baru tahu jika kamu sudah pulang kampung dari Aurel, ucap Miss Hana. Yoga terkekeh mengingat apa yang dikatakan oleh Aurel. Iya Miss, Aurel juga memberitahu saya jika Miss Hana mencari saya.
Aurel bertanya apa saya punya hutang kepada Miss Hana karena kata temannya jika orang sedang mencari kita kemungkinan orang tersebut punya hutang, ucap Yoga membuat Miss Hana ikut terkekeh. Kamu tidak pernah berhutang tapi kamu itu pernah pinjam uang L00 kepada saya hahaha. Tawa keduanya pecah mendengar candaan dari Miss Hana. Miss ternyata lucu juga, oh iya dari mana Miss tahu nomor baru saya? Awalnya saya sempat ingin menolak panggil Miss Hana loh, ucap Yoga. Saya minta tolong ke Aurel untuk minta nomor kamu yang baru kepada Bu Zahra. Memangnya kenapa kamu mengganti nomor? Tanya Miss Hana. Bukannya ingin mengganti nomor tapi saat pulang dari Jakarta, handphone saya hilang. Memangnya untuk apa Miss ingin bertemu saya? Tanya Yoga. Dedi mau bertemu dengan kamu, katanya mau berterima kasih karena sudah beberapa kali menolong saya, ucap Miss Hana.